lebih mudah, bukan sangat, lebih mudah untuk didapatkan dokter Heni. Sedangkan beberapa daerah yang mungkin uh, kita ngomongnya desa ya, kayak saya gitu, di desa gitu, agak sulit untuk menemukan makanan halal dan thayyib. Gitu. Dan memang kadang-kadang ini karena harus pertimbangan berbagai bahan makanan, akhirnya entahkah gizinya seimbang atau tidak. Jadi momen ini pas gitu untuk bertanya lebih lanjut kepada dokter Heni mengenai bagaimana sih makanan halal, thayyiban, dan makanan yang bergizi gitu ya, mempunyai gizi yang seimbang, cara ngatur tips dan triknya bagaimana. Jadi mungkin bisa dijelaskan dokter Heni. Mungkin sekilas itu gambaran dari teman-teman yang ada di sini dokter Heni. Jadi mungkin bisa kita langsung untuk kajian kepada dokter Heni, dipersilahkan. Ya, Bu saja. Ini mohon maaf, ternyata di laptop saya kameranya tidak kompatibel, jadi saya nggak bisa on cam. Biasanya kalau pakai Zoom bisa, saya nggak ngerti kalau online ini karena baru saya aktifkan lagi setelah sekian purnama. Iya, tidak apa-apa. Insya Allah tidak mengurangi ilmu nanti yang ditransferkan ke kami. Silahkan dokter Heni. Ya, terima kasih Ustazah atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa nih? Teman-teman, ibu-ibu, atau... Kita biasanya manggilnya sahabat Salimah dokter Heni. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum sahabat Salimah di Taiwan. Senang sekali bisa bertemu ya di kesempatan yang baik ini, insya Allah. Di malam hari yang cerah nih, Ustazah, kalau di Semarang cerah, tidak hujan ya, suasana sangat kondusif. Mudah-mudahan sahabat Salimah di Taiwan juga seperti itu. Oke, izin memperkenalkan diri dulu saja. Nama saya Dr. Hendy Yuniarti, MKM SPGK. Saya teman S1 dari Dr. Yanti yang sekarang juga sedang di Taiwan. Jadi kemarin dicolek sedikit, mendadak katanya. Soalnya teman-teman di Salimah lagi pada sibuk apa gitu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu Dr. Yanti minta untuk di-share tentang gizi. Hal apa aja yang berkaitan dengan gizi, Dr. Yanti mengatur seperti itu. Jadi nanti insya Allah saya membahas gizi tentang secara umum dulu saja, nanti kita bisa diperdalam lagi dengan tanya jawab. Seperti itu. Ya. Saya sekarang domisilinya di Semarang saja, mengajar di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung, dan praktek di RSI Sultan Agung Semarang. Ya, saya izin share screen saja, dan sahabat Salimah semua, ini ada berapa yang bisa join sekarang? 16 ya? 16. Insya Allah karena memang di sini beberapa baru Isa, dokter Heni. Baru masuk Isa. Apa mau sholat dulu, monggo saja saya manut. Kalau mau. Enggak, beberapa sudah Ustazah. Insya Allah mungkin nanti akan bertambah, insya Allah. Oh, gitu ya. Ini tampilannya agak beda dengan Zoom ya. Terus saya coba deh. Saya share dulu. Bisa terlihat ya Ustaz ya? Saya sudah buka. Share layar laptopnya dokter Heni. Saya udah buka. Oh, ini. Oke. Ya. Itu. Sudah terlihat saja? Mungkin masih ini Ustazah, dokter Heni masih belum kelihatan. Belum. Kalau itu saya belum kelihatan. Masih dokter Heni. Oh. Masih file, coba ya, saya stop dulu ya. Sambil ini Ustazah, sudah berapa lama di Taiwan? Saya baru, dokter Heni saya baru, ini masuk mau tahun kedua. Oh, mau tahun kedua. Udah sekolah juga saja ya?
Insya Allah. Kok insya Allah? Ya, sekolah insya Allah. 99% dokter Heni. Ini berarti di dosen di Unismilan berapa lama nih dokter Heni? Alhamdulillah. Sekolah dari 2020, 2021. Oh, Masya Allah. Ya, sudah ini dokter Heni, cuma mungkin teman-teman sahabat Salimah yang lain apakah sudah Bisa ya? Bu. Dokter Heni mungkin di pilihan pengatur nyalakan kameranya bisa pilih diklik pakai FaceTime HD atau apa gitu, bisakah? Supaya bisa kelihatan gambarnya. Lupa tadi memanggil Mbak Epri, ya Allah. Kenapa? Dokter Heni, untuk kameranya tadi monggo. Gimana Mbak? Dokter Heni, kan di layarnya line itu ada gambar mikrofon sama kamera. Nah, coba diklik yang gambar kameranya itu. Diklik yang gambar kamera. Ya, harusnya sekarang muncul wajahnya Bu Heni. Apakah nggak bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Oh yaudah. Oh ya, mau Padahal kamera eksternal. Nggak tahu. Biasanya kalau Zoom bisa. ini Zoom-nya pakai HP apa laptop? Laptop. Online-nya pakai laptop ya? Oh ya udah. Oke, mungkin beda pengaturan mungkin. Ya udah, monggo Bu, lanjutkan saja tadi materi PPT-nya. Ini bisa. Alhamdulillah. Oke. Oke. Bisa ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, salam kenal saja dan sahabat Salimah semuanya. Salam Mungkin kenal. saya mulai. Iya, boleh. Ya. Terlihat saja ya? Iya, terlihat. Terlihat. Terlihat ya. Ini saya membahasnya tentang umum dulu ya, nanti kalau sahabat Salimah mau tanya jawab di tengah sesi atau nanti ya jadi kegiatan kan ini nggak formal ya Ustazah ya, kita sambil sambil ngobrol santai ya, kita sambil menemani sahabat Salimah mengisi waktu di malam hari yang cerah ini. Ini sudah seimbang ya. Ini jalan. Bentar saja nih, aduh. Tidak apa-apa, dokter Heni, insya Allah. Kalau saya udah jalan pakai ini, ya. Nah, ini kita belajar tentang nutrisi lengkap dan seimbang dulu untuk sahabat Salimah ya. Jadi saya izin untuk mengingatkan lagi bahwa nutrisi itu adalah awal dari kesehatan kita ya. Jadi kan ada istilah kita adalah apa yang kita makan ya. You are what you eat, seperti itu. Jadi penampakan klinis kita, kesehatan tubuh kita, kebugaran, dan apa yang kita rasakan sebetulnya kalau dalam segi medis itu adalah gambaran dari apa yang kita makan gitu. Jadi izinkan saya di malam hari ini mengingatkan sahabat Salimah semua tentang pentingnya memperhatikan apa yang kita makan. Gitu. Mungkin kalau dalam Islam ya saja ada anjuran makan yang halal dan baik gitu ya. Halal dalam artian kita mengambil makanan tersebut dari sumber yang halal, cara pengolahan yang halal, juga dari insya Allah dari sumber rezeki yang halal gitu.
Itu dari segi halalnya. Lalu dari segi toyibnya, kita bisa lihat bahwa toyib atau baik itu relatif ya. Jadi misalnya baik makanan yang baik untuk A, bisa jadi juga baik untuk B, tapi bisa jadi juga tidak baik untuk C. Dalam artian misalnya kalau saya sehat, saya usia sehat, misalnya lalu ada teman kita entah misalnya di luar sahabat Salimah ini misalnya sedang sakit atau misalnya sedang menderita penyakit metabolik seperti diabetes mellitus ya atau hipertensi, bisa jadi lauk yang ada di piring makan kita dengan komposisi yang mengandung gula dan karbohidrat itu tidak baik untuk sahabat kita yang sedang menderita diabetes mellitus seperti itu. Begitu juga dengan misalnya kita makan snack atau cemilan ya yang mengandung pengawet garam misalnya itu baik buat kita masih oke, tapi untuk sahabat kita yang sedang menderita hipertensi itu tidak baik. Jadi dalam Islam juga kita diajarkan untuk memperhatikan apa yang kita makan baik dari segi kehalalannya maupun untuk segi baik untuk nutrisi tubuh kita, halal dan toyib. Nah, kalau dalam segi medis, ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sebenarnya sudah memberikan panduan ya, panduan bahwa kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan lengkap dan seimbang. Ini saja. Dan sahabat Salimah semua, kalau dulu kita mengenal namanya 4 sehat 5 sempurna, ya. Sehat dengan nasi, lauk pauk, sayur, lalu sempurna dengan penambahan susu. Nah, terminologi itu sekarang sudah berganti dengan menu yang lengkap dan seimbang. Jadi dalam artian tidak harus selalu melulu ada 1 gelas susu di meja makan kita, itu dikatakan baik. Tapi susu itu sudah bisa dikonversi dengan makanan lengkap dan seimbang yang tergantung dari jenis makanan yang lain. Seperti itu. Sahabat Salimah bisa lihat di sini, ini saya izin mengingatkan untuk piring makan ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di sini dalam 1 piring makan dianjurkan dibagi 2 ya, dibagi 2. Kalau kita lihat dibagi 2, lalu yang sebelah kiri 2/3 yang setengahnya ini itu berisi makanan pokok yang sahabat Salimah bisa isi dengan nasi ya, atau kalau di Taiwan makanannya apa saja? Masih nasi atau sudah roti nih? Masih masih tuh. Ya, masih nasi ya. Sama Masih ya. Masih sulit nasi. mendapatkan kalau di daerah pinggir-pinggir. Oh gitu, sulit mendapatkan ya. Jadi masih nasi. Jadi ini setengah, lalu 2/3-nya kita bisa isi dengan makanan pokok. Tadi seperti Ucil bilang dengan nasi juga ya, seperti sahabat Salimah di Taiwan. Lalu 1/3 dari yang setengah ini bisa kita isi dengan lauk pauk, misalnya ikan, daging, tempe, dan tahu. Nah, terisi nih setengah dari isi piring makan kita. Setengahnya diisi apa? Setengahnya diisi dengan sumber serat, yaitu 2/3-nya sahabat Salimah bisa isi dengan sayur mayur ya, lalu 1/3-nya itu bisa diisi dengan asupan buah. Seperti itu. Di sana sayur mayur mudah atau mahal ya didapatkan? Kalau di Indonesia kan turah-turah gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Misalnya turah atau Iya, turah-turah juga memang beberapa. ya, gitu ya. Siap. Lanjut ya, Ustazah dan sahabat Salimah. Ini lengkap dan seimbang, mengandung komponen yang dibutuhkan, lalu seimbang itu proporsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya adalah kita juga bisa melihat dari proporsi tubuh kita dengan yang dihubungkan dengan proporsi kebutuhan kita, sahabat Salimah semua. Jadi untuk sahabat Salimah yang misalnya masih normal weight ya, masih berat badan atau komposisi tubuhnya itu masih seimbang, maka kalorinya bisa dimakan sesuai dengan angka kecukupan gizi kalau di Indonesia. Tapi untuk teman-teman yang sahabat Salimah yang sudah overweight, bahkan sudah menuju obes, maka
seimbang di sini dianjurkan adalah sesuai dengan kebutuhan kalori dari berat badan ideal gitu. Jadi ada pengurangan kalori di sana untuk teman-teman yang berada dalam batas ambang indeks massa tubuh yang berlebih. Nah, kalau untuk yang indeks massa tubuh yang kurang, itu juga bisa ditambah dengan kebutuhan AKG ditambah dengan kebutuhan untuk menambah berat badan. Ya, dimaksud seimbangan ini adalah seperti itu. Izin saya lanjut saja dan teman-teman, ini kalau ganti slide dia nge-lag. Jadi tidak bisa. Nah, ini. Nah, cara memenuhi gizi lengkap dan seimbang, ini tadi kalau IMT-nya normal, rata-rata adalah 35 kilokalori. Jadi kalau sahabat Salimah berat badannya berada dalam indeks massa tubuh yang normal, mungkin kalau bahasa Inggrisnya di jurnal-jurnal itu body mass index saja ya. Kalau di Indonesia kita sebutnya IMT. Kecil ini Dokter Hani. Kita dibantu slide atau profil mungkin Siap. bisa. Nah, Terima kasih. ya. Siap. Ini kalau untuk berat badan normal bisa diberikan sesuai dengan asupan 35 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi misalnya IMT normal, maka misalnya kita berat badan 50 kg dengan indeks massa tubuh yang normal, itu kita bisa memberikan asupan ke tubuh kita 50 kilo dikali 35, sekitar 1.700 ya, 1.700 kilokalori. 1.700 ini ya. 35 kali 55, coba situ. 35 kali 55, ya 1925 ya, 1925 kilokalori. Yang ini terbagi di 3 kali makan besar dan 2 kali snack ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari indeks massa tubuh. Sahabat Salimah bisa lihat di sini. Kalau untuk kita, untuk orang Indonesia, normalnya adalah indeks massa tubuh di antara 18,5 sampai 22,9. Nah, bagaimana cara mendapatkan indeks massa tubuh ini? Sahabat Salimah bisa mengukur berat badan dengan tinggi badan, lalu nanti dibagi berat badan dalam kilogram, dibagi dengan tinggi badan dalam meter, lalu dikuadratkan. Ya, sebagai contoh, misalnya berat badan 55 kilo dengan tinggi badan 160 cm, maka IMT-nya adalah 55 dibagi 1,6 dikuadratkan, mendapatkan hasil 21,4 kg per meter persegi. Nah, ini kalau untuk orang Indonesia, IMT 21,4 kg per meter persegi ini masuk dalam range indeks massa tubuh yang normal ya. Normalnya di antara 18,5 sampai 22,9. Nah, lengkap dan seimbang selain tadi sesuai dengan perhitungan dari IMT untuk kalorinya, dalam piring makan kita juga dianjurkan untuk memenuhi komposisi dari makronutrien dan mikronutrien. Ya, makro ini artinya kan makro tuh besar ya, jadi makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau banyak, diantaranya adalah karbohidrat, protein, dan lemak ya, dengan komposisi karbohidrat sekitar 55%, protein 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, lemak sebesar kurang lebih 25%, serta dipenuhi dengan asupan dari vitamin dan mineral sebagai mikronutrien. Ya, mikronutrien ini, vitamin dan mineral, walaupun dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi tetap harus ada dalam piring makan kita, karena dia memiliki fungsi yang esensial untuk metabolisme tubuh kita, walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, sahabat Salimah bisa lihat di sini dari penjabaran dari kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak, serta vitamin dan mineral. Ini semua terangkum dalam piring makanku ya, untuk sajian sekali makan.
Nah, ini kalau kita analogikan tadi yang sudah dibahas di depan ya, dengan satu piring makan itu kalau dibagi dua, maka setengah yang pertama adalah untuk nasi. Sahabat Selima bisa lihat di sini ya, misalnya nasi 2/3 dari yang setengah, di sini nasi, lalu 1/3 dari yang setengah ikan dan tahu ya. Semoga di sana ikan mudah ya Ustazah ya, untuk dapat ikan ya. Insya Allah terus ini begini importir, tapi memang bukan importir, eksportir, mohon maaf, eksportir Taiwan itu. Jadi melimpah. Jadi ya. Kita cuma kurang tahu soal tempat lain agak mahal. Insya Allah Tapi ikan ini relatif lebih aman ya Ustazah ya. Jadi insya Allah halal kan kalau ikan ya. iya, insya Allah itu Lebih ikannya, iya. Nah ini si piring makanku nasi 2/3, 1/3-nya lauk, lalu yang setengahnya diisi dengan sayur dan buah. Ya, nah, jangan lupa juga dengan konsumsi dari air putih. Nah ini adalah sekilas sahabat Salimah bisa lihat untuk AKG atau angka kecukupan gizi dari vitamin dan mineral ya. Nah ini untuk orang Indonesia bisa dilihat, bisa di googling juga dari website Kemenkes ya. Nah untuk kebutuhan cairan tadi, kebutuhan cairan itu sebetulnya banyak yang mempengaruhi dari kebutuhan cairan kita sahabat Salimah ya. Misalnya dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, ya, apakah aktivitas kita sering di indoor atau di outdoor, itu juga mempengaruhi dari besarnya kebutuhan cairan. Nah, tapi kalau mau dinilai rata-rata, di garis besarnya, bahwa kebutuhan cairan kita adalah sekitar 30-35 cc per kilogram berat badan ya. Kalau kita ambil 30 cc, misalnya berat badan sahabat Salimah 60 kilo, maka kebutuhan cairannya itu sekitar 1.800 cc per hari. Nah, ini mungkin bisa lebih kalau ada sahabat Salimah yang bekerjanya di outdoor ya, atau sering di lapangan. Itu kebutuhan cairannya akan lebih tinggi dari 30 cc ini. Nah, ini saya izin mengingatkan juga dengan anjuran konsumsi dari gula, garam, dan lemak per hari, ya, dari Kemenkes kita menganjurkan bahwa boleh makan gula, boleh konsumsi garam, boleh konsumsi lemak, tapi ada batasnya, ya. Di sini untuk konsumsi gula dianjurkan satu orang adalah sekitar 4 sendok makan ya, atau 50 gram. Karena dianalogikan 1 sendok makan itu sekitar 15 gram, maka kalau 50 gram itu sekitar 4 sendok makan sehari ya. Dengan total 200 kilokalori ya. Kalau kita konversi di sini, gula itu kan termasuk dalam karbohidrat yang simplek ya. Dengan 1 gramnya sekitar 4 kilokalori. Jadi kalau kita makan 50 gram gula sehari ya, atau 4 sendok makan, maka setara dengan 200 kilokalori. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 50 gram ini dikali 4 kilokalori per gram. Ya, dapat hasil 200 kilokalori. Nah, untuk garam, kita juga sebenarnya boleh ya mengkonsumsi garam asal tidak ada pantangan atau menderita penyakit hipertensi. Konsumsi garam yang dianjurkan adalah sekitar 2000 mg natrium yang tersaji dalam 1 sendok teh garam per hari. Ya, sahabat Salimah di sini untuk garam itu yang kita ketahui adalah dia tidak hanya mengandung natrium, tapi juga mengandung klorida. Dengan komposisi natriumnya 40%, kloridanya 60%. Jadi untuk 1 sendok teh garam yang mengandung NaCl itu setara dengan 2000 mg natrium ya, atau sekitar 1 sendok teh garam per hari. Nah, sahabat Salimah yang harus diet rendah garam ini harus hati-hati dengan penggunaan garam yang tersembunyi yang biasanya ada dalam makanan kemasan ya. Biasanya pabrik-pabrik menggunakan makanan kemasan itu menggunakan garam sebagai pengawet
ya. Jadi harus dilihat di belakang di kemasan persajiannya biasanya komposisi atau kandungan natriumnya tertera di sana. Jadi kalau untuk sahabat Salima atau keluarga yang sedang diet rendah garam, dianjurkan untuk mengurangi dari asupan makanan kemasan yang biasanya mengandung tinggi garam. Nah, lalu kita lanjut untuk asupan lemak. Ya, asupan lemak adalah sekitar 5 sendok makan per orang per hari, ya, atau kurang lebih sekitar 67 gram. Ya, nah ini jangan lupa ya, lemak ini juga terkandung misalnya dalam gorengan atau dalam lauk pauk yang kita goreng, atau dia juga bisa jadi terkandung dalam daging, ya, daging atau dari ayam. Kalau daging kan biasanya tetap ada kandungan lemaknya di sela-sela daging dan tergantung dari kualitas daging, ya. Misalnya kalau daging yang tenderloin dengan sirloin itu biasanya kandungan lemaknya beda. Nah, kalau ayam kita bisa dapatkan lemaknya itu biasanya yang paling banyak adalah di bawah kulit. Ya, jadi sahabat Sarima juga bisa selain mengamati asupan garam yang dari makanan yang biasa kita goreng, juga dari berbagai macam lauk yang biasanya terkandung dalam protein hewani. Nah, ini tadi sudah ya, gula dianjurnya adalah 50 gram, dan ini sama untuk semua jenis gula. Ya, jadi tidak hanya untuk gula putih aja jatahnya 50 gram, tapi juga untuk gula merah maupun gula batu yang kita konsumsi. Nah, ini tadi penjelasannya sudah. Ini untuk lemak juga sudah ya, sekitar 25% dari total kalori atau 4 sendok makan per hari. Nah, ini sahabat Sarimah, jangan lupa juga bahwa tubuh kita membutuhkan serat. Dan dari penelitian bahwa kebanyakan populasi, termasuk di luar negeri juga yang sudah sering makan buah ini, banyak yang kurang konsumsi serat. Ya, kebutuhan serat kita sekitar 25 gram per hari yang kita bisa penuhi dari asupan sayur dan buah. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, ya. Sayur bisa kita konsumsi di saat makan besar. Di piring makan kita selalu menyediakan sayur, lalu untuk buah bisa dikonsumsi di cemilan atau saat makan snack atau snack time. Nah, ini beberapa kandungan serat yang ada pada buah, ya. Nah, selain tadi asupan serat, kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, ya, olahraga selama 150 menit seminggu atau 30 menit per hari. Ini kalau dari dokter spesialis kedokteran olahraganya dianjurkan selang-seling, ya. Jadi bisa sahabat Salima bisa melakukan olahraga dalam 1 minggu itu setiap 2 hari sekali dengan durasi misalnya 30-50 menit, ya, atau setiap hari dengan durasi 30 menit. Tapi yang dianjurkan biasanya kita lebih nyaman, kalau saya ya lebih nyamannya olahraganya selang-seling, misalnya Senin, Rabu, Jumat, seperti itu. Dengan durasi minimal ya, sahabat Salimah itu 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena dengan 30 menit itu biasanya akan lebih, metabolismenya akan lebih enak, dan kalau misalnya kita mau sekalian untuk memecah lemak, biasanya lemak kita juga dipecah pada saat masuk ke menit ke-30. Kalau olahraganya baru awal, biasanya energi yang dipakai itu baru dari asupan yang kita makan, dan kalau asupan yang kita makan sudah dipecah, nanti dipecahnya dengan cadangan makanan yang ada di glikogen dan yang ada di otot. Nah, kalau kita mau memecah lemak, biasanya dianjurkannya olahraganya dilakukan terus-menerus sampai minimal 30 menit. Nah, sahabat Salimah bisa melakukan olahraga yang sesuai dengan kondisi di Taiwan, ya, bisa dengan sepeda, yoga, atau jalan pagi. Ya, seperti itu saja, dan sahabat Salimah semuanya, saya izin stop share, ya. Terima kasih, Dr. Hani. Dari
Ini kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu, mbak-mbak, sahabat Salimah ada di sini untuk bertanya. Dipersilahkan, monggo. Silahkan Izin tanya, Bu. Silahkan Bunda, monggo Bunda. Sebelumnya, Dokter Heni izin bertanya. Tadi kan disampaikan untuk sebuah batasan gula garam lemak. Nah, kalau misalnya penggunaan micin atau MSG, ataupun misalnya kaldu-kaldu jamur ataupun kaldu misalnya Royco dan segala macamnya itu dok, itu gimana dok penggunaannya? Batasannya per hari berapa banyak, berapa sendok teh misalnya, lalu kemudian yang lebih lebih aman yang mana dok, MSG atau kaldu dok? Mungkin bisa biar kami bisa lebih aman gitu dalam memasak. Terima kasih dokter. Kalau silakan dijawab, Dokter Hadi, monggo. Jadi ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan ke monggo dijawab dulu. Ya. Untuk tadi untuk asupan dari tadi ya, tetap sama Mbak Nurhuda, tetap sama. Alhamdulillah kameranya bisa lagi. Kayaknya angin-anginan ini kameranya. Tetap sama untuk asupan dari natrium yang ada dari garam maupun dari Royco ya atau kaldu. Dan tadi kan pertanyaannya pilih mana, kaldu sapi atau Royco ya Ustazah ya. Di sana ada Royco ya. Iya, di sini banyak saya, Dokter Heni. Kalau saya lebih setuju untuk kaldu ya, kaldu dari ayam atau sapi karena lebih alami. Jadi kalau misalnya Mbak Nur sudah mau pilih kaldu itu malah lebih enak. Jadi misalnya rebus dagingnya air rebusannya nggak dibuang tapi bisa dipakai untuk campuran sayur yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Nanti tinggal ditambahkan garamnya lebih sedikit biasanya. Nah untuk asupan tadi untuk natrium tadi Ustazah dan Ibu Nurhuda itu juga termasuk. Jadi natrium yang ada di garam dengan natrium yang ada di Royco atau di apa ya yang dipakai Ajinomoto ya Ustazah ya, itu juga sama. Harus sebesar yang dianjurkan adalah 1 sendok teh per hari. Seperti itu. Ini kalau misalkan untuk anak kecil bagaimana ya Dokter Heni kalau micin dengan anak micin itu? Kalau untuk anak kecil, Ustazah kalau untuk MPASI, biasanya kalau untuk awal itu kita menganjurkannya tidak usah dipakai bahan penyedap dulu, karena biasanya kalau anak kecil kan setelah dia transisi dari pemberian ASI eksklusif, dia belum tahu rasa. Jadi biarkan dia mengkonsumsi makanan sesuai dengan rasa aslinya. Nah, tapi biasanya kadang-kadang kan kalau orang tua suka nggak tegaan ya, nggak enak nih kayaknya rasanya gitu, akhirnya ditambahin apa gitu. Padahal yang dianjurkan adalah biarkan anak itu melatih untuk melakukan rasa asli dari masakan itu. Jadi tidak usah dipakai penyedap atau garam. Kalau misalnya Bunda tambah kali mau boleh tambahin bubuk ya. Terima kasih. Ini berkaitan Dokter Heni ada masuk pertanyaan. Ini ada yang memberikan makanan pendamping untuk balita ini ternyata balita itu buah-buahan. Apakah itu juga tidak diperkenankan karena manis katanya? Silahkan Dokter Heni. Buahnya manis gitu maksudnya? Kurang tahu ini mungkin maksudnya karena kan gula garam belum boleh gitu mungkin ya Dokter Heni. Tapi apakah boleh misalkan buah-buahan manis itu sudah diperkenankan atau bagaimana? Mungkin begitu ya. Boleh saja dan sahabat terima semua. Saya juga ngasih makannya kadang diselingi dengan buah kok, nggak apa-apa. Ya. Tapi sahabat terima semua selalu diingat kalau untuk anak kecil buahnya
selingan aja, karena kalau untuk anak kecil itu dia kebutuhan lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa. Jadi sekitar 40%-nya itu kebutuhan dari usia balita itu dipenuhi oleh lemak ya. Dan asinya bunda semua sama terima kalau misalnya mau, saya kadang menyusuin nih gitu, terus nyusuin misalnya atau lagi pompa ASI gitu, ASInya di stok misalnya buat besok, lalu diendapkan di kamar, nanti biasanya akan terbentuk di pembentukannya itu adalah kumpulan-kumpulan lemak yang berwarna kuning karena ASI juga komposisinya banyak serat. Nah, sesuai dengan kebutuhan balita dan anak yang lebih tinggi kebutuhan lemaknya dibandingkan dengan kebutuhan dewasa. Boleh dan juga jangan lupa kalau anak kecil buahnya nggak terlalu banyak apa. Anak kecil yang sedang tumbuh kembang lebih banyak kebutuhannya banyak dibandingkan dengan dewasa. Seperti itu. Agak sedikit putus-putus dokter Heni, mungkin di saya saja, mungkin semoga sampaikan ke teman-teman mungkin. Berarti kalau anak-anak boleh garam sebaiknya dihindari ya dokter Heni ya, garam dihindari, tapi buah-buahan boleh gitu ya Ibu. Ini yang bertanya mintanya anonim. Hanya selingan saja tapi ya itu ya dokter Heni. Iya. Baik. Saya jadi Semarang saja, jadi kadang suka refresh ngomongnya NJ gitu ya, mohon maaf. Saya juga ingin dokter Heni. Ini mungkin kalau masih menyambung dengan gizi anak-anak tadi ya dokter Heni, kalau di sini benar-benar dalam pengawasan ketat gitu, kurang BB-nya kurang gitu, sampai harus ini bagaimana gitu, sampai diawasi ketat. Mungkin ada tips dan trik dokter Heni, misalkan menambah BB untuk anak gitu. Tadi kan asupannya tetap sepertiga lemak ya, misalkan kalau balita gitu. Karena di sini pengawasannya cukup ketat dokter Heni. Anak kurang berat badan langsung. Kalau anak kurang berat badan di sana diapakan saja? Bisa apa mungkin nanti bisa, karena kan kita di Indonesia juga sedang memerangi stunting ya. Tapi biayanya kalau di kita kan mungkin anggarannya enggak, ya anggarannya kan mungkin ya seperti itu. Jadi kalau di sana seperti apa kalau? Ini cuma mendengar saja sih dokter Heni, mungkin yang pelakunya mungkin ada di sini di antara kita, mungkin bisa memberikan insight gitu. Kalau misalkan pemeriksaan anak-anak terutama gizi di Taiwan bagaimana kan? Monggo berkenan. Monggo yang sahabat Salimah yang punya pengalaman ya usia ya. Saya juga di sini kita ngobrol santai ya. Saya juga di sini sedang apa ya, kita kan lagi gencar-gencarnya nih Kemenkes dengan pemerintah itu menurunkan prevalensi stunting di bawah 20%. Karena sekarang masih di atas 20%. Terakhir 20. Gimana? Itu saja? Stunting itu apa dokter Heni? Stunting itu pendek. Stunting itu pendek Ustazah. Nah, sambil nanti mungkin kalau ada teman yang share ya, saya izin ini. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menaikkan berat badan untuk balita ya saja ya. Mungkin ini ada yang mau share dokter Heni ini Bu Sufi mungkin tentang anak-anak kalau di sini pengawasannya bagaimana gitu. Silakan Bu Sufi. Nggak ada suaranya Bunda. Kecil. Bu Sufi kecil. Bentar. Halo, kalau gini gimana? Jelas. Ya, dengar jelas. Mertu. Para Heni, salam kenal. Tadi ini ya kaitannya sama anak ya. Kalau saya sih tidak ada pengalaman ya anak yang BB-nya di bawah dan tinggi badannya di bawah. Oh ya sebelumnya saya melahirkan di sini Bu Dokter Heni.
Jadi memang pengawasannya dari dokter di sini dari sejak saya hamil sampai saat ini putra saya 2 tahun 7 bulan gitu. Nah, kalau sedikit sharing ya tentang di Taiwan, memang setiap jadwal imunisasi atau pemberian vaksin itu kan selalu dicek ya, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar kepalanya berapa gitu. Nah, kalau di Taiwan sendiri, paham saya tuh misalnya babynya kurang gitu ya di anak, itu tetap diminta memaksimalkan untuk makan real food gitu. Sejak hamil bahkan. Jadi memang real food itu diutamakan. Contohnya saya sempat tanya waktu hamil ya sama dokter, dokter saya butuh nggak gitu untuk minum susu hamil, saya bilang gitu ya. Karena kan di Indonesia itu susu hamil banyak ya gitu. Karena anak pertama itu nggak ada pengalaman kan. Terus dokternya tuh heran, ah susu hamil? Kenapa kamu harus minum susu hamil gitu kan? Ya nggak apa-apa dok untuk tambahan nutrisi, saya bilang gitu. Oh nggak perlu gitu, kamu nggak perlu minum susu hamil. Kalaupun kamu mau minum susu ya susu biasa saja, katanya gitu kan. Oh oke gitu. Terus saya tuh tidak diberikan asam folat dok di sini waktu hamil gitu. Karena sebelum itu memang tapi di usia kehamilan kalau nggak salah 9 minggu ya, minggu ke-12 minggu ke-12 tuh kita tuh ada seperti medical check up untuk ibu hamilnya. Jadi dicek semuanya ketersediaan untuk pemenuhan selama kehamilan cukup atau tidak, termasuk asam folat. Jadi hasilnya itu memperlihatkan gitu apa ya banyak ya yang dilihat gitu, apa saja saya juga nggak terlalu paham, tapi contohnya seperti asam folat. Kamu asam folat, saya kan tanya, saya nggak diberi kapsul asam folat dok gitu. Enggak, kata dokternya gitu. Asam folat kamu cukup selama kehamilan gitu. Kalau kamu mau memaksimalkan, ya makan real food. Jadi kembali lagi ke makanan yang real food. Dalam artian bukan frozen, bukan olahan, bukan fortifikasi, yang seperti itu. Nah, jadi benar-benar real food. Kemudian malah justru waktu hamil itu kurangi makan buah di Taiwan gitu ya. Karena buah Taiwan itu sangat manis, kata dokternya. Jadi secukupnya aja gitu ya. Secukupnya untuk memenuhi serat. Nah itu sih dok kalau yang saya alami gitu ya. Kemudian kalau yang kembali ke anak tadi, sama sih mirip ya perlakuannya. Tetap real food gitu ya. Tidak menambahkan rasa apapun. Tuh, lemak itu memang diutamakan gitu. Nggak disarankan juga minum susu gitu ya. Jadi kalau bisa asik kenapa harus susu formula gitu, nggak usah ditambah-tambah gitu. Asing cukup baik selesaikan gitu ya. Nah tapi memang ada perbedaan dok di sini. Kalau di Indonesia kan MPASI itu 6 bulan ya. Nah kalau di Taiwan itu 4 bulan sudah boleh dikenalkan gitu. Dikenalkan apa saja yang boleh gitu ya makanan apa aja gitu yang boleh yang memang untuk bayi gitu ya, maksudnya secara tekstur memang disesuaikan, kemudian apa namanya pilihan bahan makanan juga disesuaikan gitu, itu sudah boleh dari umur 4 bulan gitu. Nah tapi yang terjadi di putra saya waktu itu nggak disarankan karena memang termasuk gendut waktu itu, jadi nggak usah itu 6 bulan aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayak 4 bulan tuh udah boleh dikenalkan itu. Walaupun beberapa cerita sih dari teman-teman yang di Taiwan gitu ya, karena tadi ya kebiasaan di Indonesia adalah 6 bulan, nggak berani 4 bulan itu udah dikasih makan tuh nggak berani, akhirnya tetap menunggu sampai 6 bulan gitu. Nah, terus apa namanya, pernah juga ada yang memang kondisinya sangat di bawah ya, berat badannya akhirnya disupport sama susu tinggi protein gitu. Jadi tinggi protein, tapi itu memang harus dari resep dokternya langsung gitu, nggak boleh beli sendiri kayak gitu. Selebihnya yaitu dia makan daging seminggu berapa kali, makan ikannya berapa kali, ditanya sampai seperti itu, diolahnya seperti apa, tambahan lemaknya apa gitu. Kemudian karbohidratnya berapa, sampai ditanya takaran sehari-hari, kemudian snacknya apa
Jadi snacknya itu harus ya sebisa mungkin yang homemade, yang buat sendiri. Tadi real food lagi, ada tambahan protein. Kalau misalnya memang mau somai, ya somai buatan ibunya dengan ayam misalnya gitu. Jadi tetap seperti itu, bukan makanan kemasan. Walau itu sih dok pengalaman yang saya dapat di Taiwan. Terima kasih Bu Siti. Mungkin itu tambahannya Dokter Heni. Mungkin tadi ya kalau ada tips dan trik nggak ya gitu. Misalkan kalau beberapa itu ada yang disuruh menambah nih bobotnya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk anaknya? Kemudian misalkan kalau dia memang berlebihan, apa masa ya dikurangin gitu makannya anak-anak gitu. Apa yang harus diimbangi dari gizinya mungkin. Silahkan Dokter Heni. Iya, terima kasih. Terus saja, suara saya kedengeran nggak ya? Karena ini baru pakai headset, lebih baik atau malah kedengeran malah ya? Lebih baik ya dibanding tadi ya? Lebih kedengeran saja. Kalau bisa jelas Dokter Heni. Oh iya, alhamdulillah. Jadi tadi ya, yang pertama saya apresiasi, terima kasih kepada Bunda Sufi ya yang sudah sharing ya saja ya dan sahabat Salimah semua tentang bagaimana pengalamannya ketika hamil bahkan ketika menyusui ya. Terus sebenarnya agak miris, agak sedih sebenarnya. Maksudnya kan kalau di kita kan mungkin karena penduduk kita banyak gitu ya dan daya beli masyarakat kita juga yang sahabat Salimah kan juga tahu bahwa daya beli masyarakat kita ya variatif ya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu gitu. Jadi hasil dari keadaan yang dinamika tersebut, pemerintah masih khawatir bahwa ada bumi-bumi atau ibu-ibu yang hamil atau bahkan wanita di masa reproduksi yang akan mempersiapkan anaknya, dia terjadi defisiensi gitu karena angka prevalensinya masih lumayan, misalnya bayi dengan cacat lahir seperti itu. Makanya kalau di Indonesia masih dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat ya. Selain asam folat juga misalnya zat besi untuk mencegah anemia ya karena prevalensi anemia juga di kita masih tinggi ya. Kalau misalnya ibunya anemia nanti ketika melahirkan terjadi pendarahan lagi, resikonya juga ke ibunya lagi bisa stroke bahkan meninggal seperti kalau di Indonesia ya, apalagi dengan misalnya Mbak Salimah tahu cakupan pelayanan kesehatan ya untuk wilayah Indonesia itu kan bervariasi dan kita negara kepulauan gitu ya. Jadi misalnya dari satu desa ke layanan kesehatan yang satu belum tentu bisa dicapai dalam waktu yang cepat seperti ketika di kota besar gitu. Jadi subhanallah, semoga nanti Indonesia ke depannya bisa maju juga ya Ustazah ya. Jadi tidak perlu lagi suplementasi, tapi bisa dipenuhi oleh real food ya. Real food, kalau real foodnya cukup, sebenarnya memang betul kok. Kalau real food cukup, ya bahkan untuk suplementasi vitamin dan mineral itu, kalau makanan kita cukup, itu nggak perlu kita makan vitamin dan mineral. Cuma masalahnya cukup tidak kita makannya, seperti itu sahabat Salimah. Jadi akhirnya tetap dianjurkan untuk konsumsi suplemen vitamin dan mineral. Bahkan susu kalau di Indonesia kan betul, ibu hamil sebenarnya nggak wajib minum susu kan, tapi kan balik lagi kan, satu sisi memang kebutuhan dan konsumsi susu juga bisa menggantikan dari kekurangan asupan protein hewani yang lain ya. Di sisi lain juga mungkin komersilnya juga laku ya, jadi mulai dari susu hamil sampai susu newborn sampai susu 6 bulan 1 tahun 2 tahun, bahkan sekarang saya juga lihat bedanya nggak terlalu jauh gitu ya, misalnya susu dengan 1 tahun dengan ini gitu ya, tapi itu tetap laku ya sebagai produk yang dikomersilkan gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaan sahabat Salimah yang tadi, gimana nih kalau misalnya buah hati kita terdeteksi misalnya berat badannya kurang gitu. Nah, sahabat Salimah bisa balik lagi ke tadi ya, kalau untuk anak bayi sampai balita, dia kebutuhan lemak dan proteinnya kan masih tinggi. Nah, kalau berat badannya kurang, maka cukupi atau tambahi dengan
asupan protein hewani di piring makan anak kita gitu. Jadi kalau BB-nya kurang, sahabat Salimah bisa tambahkan dengan asupan protein hewani, terus biar lebih banyak juga kalori yang dimasukkan, maka pengolahannya bisa dengan digoreng ya. Kalau digoreng kan nambah minyak, kalori dari minyak kan lebih tinggi dibanding kalori dari yang lain gitu. Seperti itu saja. Jadi seperti saran Kemenkes sama juga untuk memberantas stunting di negara kita penuhi dengan asupan protein hewani ya, seperti di Hari Gizi Nasional kemarin ya, kalau di Indonesia seperti itu. Nah, untuk sahabat Salimah di Taiwan juga bisa untuk menambah berat badan anak dengan asupan protein hewani dan utamakan pengolahannya dengan cara digoreng. Seperti itu saja. Terima kasih Dokter Heni. Ya. Insya Allah nanti kebalikan ya, kalau yang kelebihan jadi mungkin bisa dikukus-kukus, digodok-godok begitu ya Dokter Heni. Bisa Ustazah. Nah, sebenarnya kalau untuk anak kecil ya, sahabat Salimah semua, kalau obes itu tadi ya Ustazah bilang dikukus, atau biasanya kalau anak kecil itu asupan yang paling bikin gemuk itu gula. Jadi kalau anak kecil tuh kalau udah sekali suka gula tuh suka edik ya, suka ketagihan, jadi hanya makan gulanya kebanyakan jadinya obes gitu. Sebenarnya kalau untuk anak kecil selama obesnya masih bikin anak kita nggak mager ya, nggak mager artinya lifestyle-nya masih mau aktif, mau main di outdoor, itu masih bisa dikendalikan dengan pengawasan makanan yang sesuai ya. Jadi tidak perlu diet ketat saja dan sahabat Salimah semua, asal anaknya masih aktif, nanti biasanya lama-lama badannya akan kecil sendiri dan dia akan tumbuhnya ke atas, nggak ke samping. Ya, asal aktivitas fisiknya baik dan kurangi konsumsi gula saja biasanya. Itu yang bikin gemuk pada anak. Terima kasih Dokter Heni. Jadi mungkin untuk sahabat Salimah, stunting ini masalah gizi kronis ya. Jadi kurangnya asupan gizi jangka waktu panjang, jadi mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Mungkin itu sekilas yang bisa ditambahkan. Baik, ini mungkin tadi kalau masalah anak-anak nih, Dokter Heni, sekarang ini ada yang bertanya mengenai ini kayaknya sudah besar ini. Ini sudah sahabat-sahabat Salimah ini. Jadi ada pertanyaan, beberapa rekan saya mengikuti pola makan ketofastosis dokter, benar-benar tidak ada karbohidrat yang masuk. Apakah hal ini diperbolehkan? Monggo Dokter Heni dijawab terlebih dahulu. Sebenarnya kalau untuk diet ketofastosis itu ya, kalau misalnya ada sih beberapa. Jadi ketofastosis itu sebenarnya waktu dulu sejarahnya itu dia dipergunakan pada penderita epilepsi. Ketika dia makannya seperti itu, dia akan serangannya berkurang ya. Itu penelitiannya awalnya dari situ, dan itu akhirnya dijadikan sebagai lifestyle untuk yang lain. Nah, tapi kalau di negara yang awalnya keto itu berdiri, itu benar-benar lemaknya lemak yang baik. Jadi misalnya ayam hanya ayam, ya gorengan tidak gitu. Tapi kalau di kita itu biasanya lemaknya itu campur dengan jeroan, seperti itu saja. Nah, kalau sahabat Salimah mau bertanya apakah itu diperbolehkan, kalau dari saya ya, dan dari dokter spesialis gizi sendiri sebenarnya lebih menganjurkan untuk makan dengan diet seimbang. Ya, artinya kita tetap butuh karbo, tapi dengan proporsi yang sesuai gitu. Jadi yang salah sebenarnya bukan karbonya, tapi jumlah makanan karbo yang kita konsumsi. Itu saja. Tapi untuk bilang bahwa ketofastosis itu salah atau tidak, saya nggak akan bilang itu salah atau itu benar gitu. Tapi kalau dari kita lebih menganjurkan untuk diet seimbang sesuai dengan proporsi yang tadi, isi piringku tadi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih Dokter Heni untuk penjelasannya. Jadi mungkin disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin begitu ya Dokter Heni. Jadi ada jadi mungkin saya banyak sih mendengar macam-macam diet gitu, diet Atkins, diet keto, diet vegan.
diet paleo gitu. Saya kalau ngomong diet paleo, ini dietnya burung gitu, makannya cuma plant based. Gitu. Jadi yang mungkin sekarang agak booming ini ya Dokter Hani, diet intermittent. Itu apakah diperkenankan Dokter Hani? Jangka waktu tidak boleh makan gitu. Jangka waktu tentu dia cuma makan terserah gitu. Saya melihat jam makan dan jam tidak makan itu tidak ada batasannya gitu. Apakah ini sehat? Begitu Dokter Hani? Untuk saya sendiri sebenarnya untuk intermittent fasting saya tidak terlalu mendalami ya Ustazah. Yang saya tahu kan ini intermittennya mengacu ke intermittent fasting yang juga viral atau intermittent yang lain nih? Intermittent yang viral mungkin ya, saya kurang tahu juga, tapi penamaannya memang diet intermittent gitu ya Dokter Hani. Iya, kalau yang saya tahu tuh intermittent fasting saja, jadi sehari makan, sehari puasa, seperti Nabi Daud sebetulnya. Tapi tetap makan semuanya, jadi sehari puasa, sehari tidak puasa, tapi semua makanan dimakan, seperti itu. Itu ya, yang dimaksud itu seperti itu. Mungkin yang dietnya siapa tuh namanya sampai lupa saya. Dietnya jadi Corbuzier ya. Pakai jam-jam itu Dokter Hani. Sampai jam berapa gitu dia tidak makan, sampai kemudian jam 7 sampai jam 12 itu makan, tidak dibatasi gitu. Itu apakah sehat ya Dokter Hani kalau begitu? Atau memang seperti puasa saja gitu? Jadi bukan seperti yang Nabi Daud itu, kalau nggak salah seperti itu ya. Saya sedikit informasi. Banyak sekali anak-anak gitu. Diet intermittent, teman-teman saya juga diet intermittent. Gitu. Iya, mesti di dulu nih Ustazah, takutnya salah ucap saya. Saya tidak terlalu mendalami, tapi kalau misalnya untuk intermittent fasting nggak apa-apa. Kalau kuat ya, sehari puasa, sehari enggak. Tapi untuk diet intermittent dari Corbuzier, saya belum terlalu begitu. Karena banyak banget di masyarakat diet-diet yang zamannya tuh beda-beda gitu, nanti diet vegan, diet mediterania, diet keto gitu, jadi banyak banget sel-sel diet yang silih berganti datangnya gitu saja. Sekarang mungkin ini ada Bu Hoda. Monggo. Saya punya selamat malam Dokter ini ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Satu, saya kan waktu katanya asam uratnya tinggi ya. Dan sekarang itu kemarin setting di Google gitu, cari harus minum vitamin B12 dengan asam folat ya, dengan folat. Terus saya beli. Nah, yang jadi masalahnya saya sekarang yang itu tidur terus gitu. Terus ada engap juga gitu. Napas kadang Putus Hoda. Suaranya agak putus-putus Hoda. Terus yang pertama yang saya tanyakan itu efek dari vitamin atau apa ya? Iya. Iya, boleh. Nah, yang kedua, saya pertanyaan untuk saya di rumah. Kan anak dia kan umurnya baru mau 7 tahun. Memang sejak bayi. Jadi sudah subur badannya gitu. Namun Masya Allah sekarang kelas 1 SD itu berat badannya hampir
40 dokter. Tinggi badan berapa Bu Hoda? Jadi saya takutnya nanti kelas 6 itu berapa gitu. Dan itu asupan makan gizinya harus bagaimana gitu. Jangan setiap hari makan dia sukanya ambil. Kenapa? Ya Allah. Gimana sekarang ada? Weh, ketik aja dokter. Loh, Bu Hoda, kok menghilang Bu Hoda? Diketik katanya usahanya tadi. Beliau akan mengetik katanya. Mungkin karena sinyalnya hilang timbul. Saya ketik aja katanya. Tinggi badannya 140. Monggo silahkan dokter. Saya bantu hitungkan ya dokter. Tadi 40 kilo ya. Iya. Yang pertama tadi yang saya dengar asam urat, Bu Hoda konsumsi vitamin B12 dan asam folat, tapi jadinya sering ngantuk gitu ya, kalau nggak salah gitu itu. Apa Ya, karena betul. pengaruh, iya, apa karena pengaruh dari asam folat dan vitamin B12 atau tidak? Nah, ini Bu Hoda untuk asam urat ini tadi sebetulnya untuk pertanyaan Bu Hoda, apakah ngantuknya dari asam folat dan vitamin B12 itu tidak ya, insya Allah tidak dari sana ya. Nah, untuk asam urat sendiri dia biasanya kenapa kita muncul penyakit asam urat itu biasanya dari beberapa asupan yang mengandung purin ya, purin misalnya seperti kacang-kacangan dan jeroan ya. Tapi di penelitian yang terbaru juga asam urat dipengaruhi oleh asupan gula. Jadi semakin banyak asupan gula yang kita makan, maka resiko kita untuk terkena asam urat juga tinggi. Itu Bu Hoda. Lalu yang selanjutnya, selain itu juga kita perlu memperhatikan dari berat badan kita, Bu Hoda. Kalau berat badan kita masuk dalam kategori yang sudah harus menurunkan berat badan, itu biasanya juga resiko untuk menderita asam uratnya semakin tinggi. Seperti itu, Bu Hoda. Nah, biasanya kalau ngantuk itu, yang pertama kalau misalnya ngantuk, biasanya kita ngalaminnya kalau habis makan ya, Bu Hoda ya. Kalau habis makan kan biasanya ngantuk ya. Betul. Iya, soalnya kan kalau kita makan, maka pembuluh darahnya sebagian besar itu dia mengalirnya ke perut untuk mengolah makanan yang kita makan. Jadi aliran darah yang ke otak itu berkurang. Walhasil kita jadinya ngantuk. Tuh. Lalu yang kedua juga dipengaruhi oleh kalau misalnya kita berat badannya juga agak gemuk. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berat badannya agak gemuk, itu cenderung akan lebih ngantuk. Karena biasanya saat tidur, ya untuk orang-orang gemuk itu biasanya tidurnya tidak efektif, ya tidak efektif. Jadi pada saat jam kerja itu masih kerasa ngantuk, ya karena pada saat malam hari tidurnya tidak optimal. Jadi nagihnya di saat jam kerja atau saat siang hari seperti itu, Bu Hoda. Apakah bisa didengar? Dengar dokter. Jelas lagi iya, mana? Oh iya. Atau ada yang 50, tinggi badannya berapa Bu Hoda? 149, sekian gitu. 149 ya. Saya izin menghitung IMT-nya. IMT-nya berapa Bu Hoda? 50, 149 ya? Nah, 149,5 gitu. Oh iya. Berat badan 50, tinggi segitu. Ini. Alhamdulillah masih masuk dalam kategori normal weight, IMT-nya 22,5 ya. Kalau gitu nanti Bu Hoda berat badannya sudah ideal. Nanti untuk asam urat, Bu Hoda bisa kurangi konsumsi gula ya, karena dari penelitian terbaru selain asam urat itu dipengaruhi oleh asupan kacang-kacangan ya, atau pucuk daun ya, misalnya lelap-lelapan ya, kalau di Indonesia makan
tahap 8 ya. Kayak apa, ya segala macam pucuk daun ya kalau di Indonesia atau kacang-kacangan, juga dipengaruhi oleh asupan dari gula. Jadi gulanya Bu Oda bisa dicoba dikurangi. Seperti itu. Wah, itu kopi sama teh. Enak ya, soalnya ya. Nah itu yang di penelitian terbaru ternyata yang paling berpengaruh adalah asupan dari gula untuk keluhan asam urat. Jadi boleh dikurangi nanti Bu Oda kalau misalnya masih suka minum teh sama kopi, biasanya gulanya biasanya berapa sendok Bu Oda saat minum teh atau kopi? Gula kadang ya 2 sendok kecil gitu, nggak terlalu manis sih, tapi kadang-kadang kalau lagi pengen manis sampai brek gitu 2-3 sendok gitu. Tapi kalau enggak mah ya kadang pahit juga gitu. Enggak selalu sih. Cuma ya banyaknya ya itu. Sehari itu sampai 2-3 kali kopi buat 2 gelas, teh juga gitu. Jadi minimal 5 gelasan lah minum itu doang gitu. Oh, 5 gelas. 5 gelas dikali kalau 1 gelasnya 2 sendok, berarti udah 10 sendok dong ya Bu Oda ya? Ya, Berarti bisa dikurangi, boleh dikurangi dari 5 gelas ke 3 gelas, atau kalau Bu Oda misalnya tetap pengen minum kopi atau teh, gulanya dikurangi. Misalnya kalau misalnya biasanya 2 sendok jadi 1 sendok. Atau misalnya bisa juga tekniknya gini, misalnya tetap 5 kali, tapi seporsinya biasanya 1 gelas penuh, sekarang jadi setengah gelas. Nah, itu juga bisa. Karena kan kalau misalnya lagi capek atau apa kan perlu pelampiasan, misalnya kan pengen minum kopi atau teh gitu ya. Kita bikinnya setengah gelas, jadi gulanya juga berkurang gitu. Coba dicoba dikombinasi seperti itu, Bu Oda. karena bingung gitu mau ngapain 24 jam duduk aja terus ngitulin HP udah jam mas pasien nggak tahu mau ngapain, ya udah pelampiasannya ya minum makan gitu sampai beli kacang sekilo aja cuma paling 5 hari seminggu itu sudah habis gitu. Kacang yang mix gitu. Oh iya, kalau kacang sekilo ya mungkin wajar ya kalau misalnya asam uratnya banyak ya Bu Oda ya. Apalagi tambah kopi ya. Kalau diganti buah gimana Bu Oda? Buahnya susah nggak di sana? Enggak, saya buah apapun ada jadi seimbang sih sebenarnya, buah pagi buah siang buah malam itu kacang-kacangan itu ya kalau lagi duduk gitu lagi ngobrol sama nenek gitu itu sambil kuaci makan gitu apa gitu kadang-kadang nggak terasa gitu satu toples habis gitu tambah kopi Iya. nanti kopi habis tambah lagi gitu. Benar. Nah, kalau air putihnya berapa banyak nih Bu Oda? Ini dia Kalau yang boleh jadi tahu. air putih kadang-kadang kalau minum air putih dingin itu nggak ini paling saya minum air putih yang agak panas gitu yang air putihnya yang agak panas baru bisa minum kalau yang hangat kuku itu nggak bisa gitu itu apa masalah juga ya dari minum itu Air putih gimana Bu Oda? Air putih panas? ya panas gitu seperti kita minum mau bikin susu bayi terus ditambah sedikit lagi nah, itu minumnya air panas seperti itu paling 500 ini sehari sampai 1.000 kayak gitu 500 sampai 1.000. Berarti kan kalau berat badannya 50 kilo kan berarti kebutuhan 1,5 ya. Ya sebenarnya minimal 1.000 ya Bu Oda ya air putihnya. Karena dia air putihnya juga membantu untuk membersihkan ginjal dari makanan yang kita makan, jadi membantu untuk membuang racun. Kalau air putihnya kurang, nanti racunnya yang dibuang juga sedikit. Mendingan air putihnya dibanyakin sehingga dia bisa lebih banyak racun yang dibuang lewat pipis kita. Itu Bu Oda. Minimal berarti air putihnya 1 liter ya. Ya 1 liter. Minimal. Kalau air putih yang hangat itu nggak apa-apa ya, nggak minum air. Nggak apa-apa, nggak masalah. Air putih sama hangat sama dingin nggak apa-apa, nggak masalah. Sekolah harus dokter. Iya. Sama-sama Bu Oda, sehat selalu di sana Bu Oda dan sahabat Sarimah semua.
Dan satu lagi tadi sudah untuk cucu saya yang di rumah yang obesitas sudah masuk belum tadi? Terdengar tidak dokter? Tadi saya cuma dengar jelasnya berat badannya 40 kilo ya. Usianya Ya, berapa betul. ya tadi ya? Usianya berapa 7 ya Bu Oda? 7 tahun, kelas 1 SD. Tinggi badannya berapa ini? 140 seperti itulah, 135, 140. Berarti saya hitung 24, dokter. 24 ya. Ya. 40 kilo. Usianya 6 tahun ya? Tadi berapa tahun? Saya lupa. Sekarang mau 7 tahun, tahun ini 7 tahun. Kemarin bulan 3 tahun. Kalau 40 kilo, terus tinggi badannya 140 sih, IMD-nya masih 20,4. Masih normal ya. Tinggi ini. Ini tinggi ya. 1,4. Termasuk lumayan tinggi ya Ustaz ya. 140 cm ini. Ya. 40, Masya Allah. Sehat tadi ya, sehat. Badannya terus besar gitu, itu tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa, asal dia aktif. Aktif sih anaknya, aktif. Sekolah juga berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki, makan nggak ada yang di ini gitu. Ya itu senangnya sambal gitu. Makan kalau nggak ada sambal itu nggak mau makan gitu. Nggak apa-apa, asal sayurnya juga mau kan ya Bu Hoda, sayur sama buahnya. Nggak mau sayur itu yang masalahnya itu, nggak makan sayur. Oh, nggak mau sayur. Buahnya mau tapinya? Wah, mau paling jeruk gitu. Apel dia nggak mau apel kayak gitu. Pisang paling itu leci atau apa gitu. Bisa sih kalau diarahkan ibunya gitu. Apa nanti. Kadang kalau anak kecil kita kasih taunya nggak cukup sekali Bang Bu Hoda. Kadang 20-30 kali baru sambil diajak bareng makan sama keluarga, biasanya itu lebih efektif. Jadi misalnya nggak suka makan sayur, nanti diajakin makan bareng sama keluarga, misalnya ibu sama bapaknya, ibu bapaknya makan sayur, lama-lama kan anak itu kan niru ya. Pada dasarnya kan anak kecil itu kan peniru yang paling baik. Nah kalau di keluarganya makannya bagus, lama-lama dia akan mikir juga, kepikir oh itu sehat ya, lama-lama biasanya akan ikut gitu, tapi harus dicontohin dulu gitu Bu Hoda. Nggak ada susu untuk penurun badannya. Oh, apa gitu. Nggak usah kalau udah sehat mah. IMD-nya masih sehat Bu Hoda. Takut. Iya, masih sehat IMD-nya Bu Hoda. Oh, baik kan. Mau udah nggak gitu lagi lah. Maunya saja. Tapi sayurnya jangan lupa. Kenapa dokter? Tapi sayurnya jangan lupa ya, diajakin lagi sering-sering nggak apa-apa, 20-30 kali diajakin ya nggak apa-apa Bu Hoda. Ya nanti lama-lama pengen juga gitu. Baik dokter, nanti saya suruh di rumah ibunya yang itu. Di Indonesia ya cucunya ya? Iya dokter. Iya. Masya Allah, baik. Nanti ini mungkin di PR kami, Dokter Heni, supaya nanti macam-macam pengolahan makanan ya, untuk menarik gitu ya. Mungkin diolah jadi apa begitu. Baik Dokter Heni, ini apakah berkenan ada tinggal 2 pertanyaan, atau mungkin nanti kita sambung lewat chat, atau bagaimana Dokter Heni? Boleh 2 pertanyaan lagi, nanti saya jawabnya singkat ya, usah jadi ya. Baik. Ini ada pertanyaan pertama, Dokter Heni. Apakah mengkonsumsi matcha green tea tanpa gula bisa berpengaruh besar dalam menurunkan berat badan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Maaf, saya agak ketawa.
apakah ada hubungan usia dan makanan? Apakah betul saat usia bertambah, asupan sebaiknya dikurangi karena metabolisme berkurang? Silahkan Dokter Heni. Ya. Iya, izin jawab. Yang pertanyaan kedua, untuk asupan sebaiknya memang semakin bertambahnya usia, ya saja kan seperti mesin tubuh kita itu, jadi semakin bertambahnya usia, fungsi organ juga turun, ya, fungsi ginjal untuk menyaring darah turun, fungsi jantung untuk memompa darah juga turun, terus jaringan-jaringan di mata juga biasanya nggak pakai kacamata, jadi pakai kacamata gitu ya. Pokoknya intinya semakin tambah usia semakin turun, maka memang caranya semakin bertambahnya usia, makanan jadi semakin sehat saja. Jadi kalau misalnya dulu sahabat Salimah bisa makan apa aja, gorengan sampai 5 gitu misalnya, atau kopi, susu sampai berapa gelas, nah semakin bertambahnya usia, karena fungsi organnya menurun, jadi lebih hati-hati lagi. Betul saja. Ya, jangan lupa makan sayur, olahraga gitu ya, sempatkan olahraga, cari waktu, terus asupannya diperbaiki, kalau yang goreng-gorengan sama lemaknya dikurangi. Betul saja itu. Semakin bertambah usia, makanannya harus diperhatikan. Terus yang tadi yang kedua, putus-putus ya? Agak tersentil dengan pertanyaannya gitu, Masya Allah. Iya. Oh, kirain terputus-putus. Yang kedua, kalau matcha green tea memang green tea mengandung antioksidan, bisa untuk menurunkan berat badan, tapi asal asupan yang lainnya juga mendukung ya. Jadi tadi kalau mau turun berat badan, selain makan green tea yang mengandung antioksidan, juga banyakkan makan sayur dan buah. Terus karbonya dikurangi. Ya, boleh tetap makan tapi dikurangi. Itu saja. Baik, terima kasih Dokter Heni. Ini karbo beserta gula mungkin gitu kah Dokter Heni? Kalau gulanya masih tinggi? Gimana saja kalau gulanya masih tinggi? Bukan. Tadi mengurangi karbohidrat ya, untuk mengurangi berat badan tadi. Matcha green tea, sayur mayur, dan mengurangi karbohidrat. Apakah perlu mengurangi Dokter Heni? Gula juga dikurangi. Jadi jangan lupa ada asupan gula juga selain di teh atau kopi atau susu. Kadang juga asupan gula juga ada di snack saja. Jadi kalau kita suka makan snack kayak roti ya, atau kue bolu atau biskuit, biasanya itu ada kandungan gulanya. Terima kasih Dokter Heni atas penjelasannya. Masya Allah, sahabat Salimah, hari ini kita banyak mendapatkan ilmu dari Dokter Heni. Gitu. Terima kasih Dokter Heni untuk sharing ilmunya. Insya Allah manfaat. Semoga menjadi amal untuk Dokter Heni. Untuk kita juga di Taiwan ini tetap sehat dengan gizi yang seimbang. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi Dokter Heni atas waktunya sampai malam ini. Jadi mohon maaf ya pada sahabat-sahabat Salimah yang masuk Japri. Tadi saya sudah matur Dokter Heni buat pertanyaan saja gitu. Nanti pertanyaannya berikutnya bisa disambung lewat chat. Baik, baik sahabat Salimah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.53, semakin malam di sini. Kita langsung saja kita tutup kajian Sabila hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi bekal kita ya untuk hidup lebih sehat dengan mengatur gizi yang seimbang, dengan harapannya tadi menjadi keluarga yang berkah gitu, sehat selalu. Baik, mari sama-sama kita tutup kajian kali ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saja. Amin. Amin.